Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung di dalam situasi yang mana orang-orang sampai saat ini masih dikhawatirkan, masih di dalam keadaan ketakutan dengan satu musibah, satu wabah yang mana Allah Subhanahu wa taala mencoba kepada manusia dengan cobaan wabah yang kita kenal dengan COVID-19. Lalu bagaimanakah artinya cobaan ini bagi seorang muslim? Apa sebenarnya cobaan itu? Dan bagaimana seseyogianya seorang mukmin menanggapi daripada cobaan-cobaan tersebut? Yang pertama, kita harus tahu apa itu sebenarnya cobaan. Cobaan adalah sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kebaikan, entah itu kenikmatan dan sebagainya, kekayaan dan sebagainya, ataupun sebaliknya cobaan itu adalah keburukan. Anggapan manusia adalah sebuah hal yang tidak mengenakan. Allah jelas memberikan cobaan ini adalah termasuk daripada sebuah sunnah, maka tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita kesampingkan. Kita harus menerimanya, bahwasanya cobaan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita emban sebagai hamba Allah. Maka kita harus menerimanya dengan sebenar-benar ikhlas, sebenar-benarnya kemurnian di dalam penerimaan, di dalam keikhlasan. Lalu cobaan ini sebetulnya bukan hanya saat ini saja. Sebenarnya orang mulai terlebih dahulu dari Nabi Allah Adam sampai sekarang kita ini Allah berikan cobaan. Dari mulai sejarah-sejarah yang dahulu, maka manusia tidak akan pernah luput daripada ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ujian tersebut akan memberatkan manusia tersebut, hamba Allah tersebut. Maka bagaimana sekali lagi kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kita bisa menanggapinya dengan benar, ya. Maka di sini Al-Faqir ilallah mengutip hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Shahib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullah khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lahu. Yang artinya semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ajaban, Rasulullah takjub, ajaban li amrul mu'min, bahwasanya sesungguhnya semua perkara dari seorang mukmin itu khairun, ya, baik semuanya. Dan tidak ada hal tersebut kecuali terjadi kepada seorang mukmin, ya, yang percaya, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jika terkena kepada seorang mukmin itu sarra, kebaikan atau sesuatu yang membuat dia bahagia dan lain-lain sebagainya, maka seorang mukmin akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang baik
kepada seorang mukmin, untuk seorang mukmin tersebut. Dan jika sebaliknya, kalau seorang mukmin asobathu dharra, ya, terkena sebuah keburukan, sesuatu yang membebani dirinya, maka apa? Seorang mukmin akan sabar, dan hal tersebut adalah baik baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang seharusnya tumbuh, ya, pada diri seorang mukmin. Setelah kita tahu bahwasanya cobaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita bersabar. Artinya, tatkala seseorang bersabar, tatkala seorang bisa bersabar mengiyakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia minimal tidak ada kata-kata untuk mengeluh, tidak ada kata-kata untuk menggerutu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sabar. Di dalam riwayat banyak dikatakan fi sudfatil ula, di awal kali seseorang tertimpa ujian tersebut. Satu itu. Kedua, maka kita harus menuju kepada Allah. Ya, kita harus menuju kepada Allah, meminta kepada Allah bagaimana solusi daripada bencana yang Allah berikan, khususnya di saat ini. Baik itu bersedekah, ya, baik itu dengan menyantuni orang-orang yang lemah, karena mungkin pada saat ini bukan hanya kebaikan secara pribadi individual saja yang bisa kita lakukan, karena khususnya dalam wabah ini banyak saudara-saudara kita mukmin juga sedang kesusahan di dalam segi ekonomi mereka, di dalam segi kehidupan mereka. Maka insya Allah, ya, diantaranya yang lebih besar dan lebih baik di dalam musibah ini adalah kita memperbanyak bersedekah, menyantuni orang-orang yang perlu kita berikan tolong, kita memberikan kepada orang-orang bantuan. Pemirsa sekalian semuanya, itu adalah satu hadis yang insya Allah membantu kita untuk semakin bertambah kesabaran kita kepada Allah dengan ujian yang Allah berikan di dalam saat-saat pandemi COVID-19, yang insya Allah kita akan menambah rasa sabar kita, bukan hanya dengan kesabaran di dalam hati, tetapi di dalam sosial, di dalam lingkungan. Kita harus bisa bersabar dan saling membantu yang lain. Al-Fagir selaku penasihat dalam tim M&EB Channel ini, ya, akan memberikan tausiah-tausiah. Bukan berarti Al-Fagir layak, bukan berarti saya sudah layak untuk memberikan nasihat, tetapi satu daripada tim dan misi kami yang mungkin saya sebutkan di sini adalah kita memakai daripada kata-kata Nasrul Ilim. Itu adalah slogan yang memberikan inspirasi bagi saya untuk menyebarkan ilmu agama, menyebarkan saja, ya. Di dalam pengamalannya kami mungkin bersama Anda, bersama belajar, bersama beristiqomah, ya. Insya Allah itu satu slogan daripada nama channel ini, M&EB Channel, ya, yang mana di situ ada Nasrul Ilmi, yang artinya menyebarkan ilmu. Yang insya Allah daripada inspirasi juga bahwasanya banyak di dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa di akhir zaman ini ilmu lebih afdol daripada amal. Kenapa? Karena pada zaman akhir ini banyak orang-orang sudah meninggalkan ilmu agama. Maka banyak orang beragama tetapi sedikitnya mereka melupakan tentang ilmu. Maka kewajiban bagi saya, bagi Al-Fagir, untuk memiliki rasa menyebarkan ilmu agama,
menyebarkan ilmu-ilmu Allah, menyebarkan ilmu-ilmu Rasulullah hanya sebatas untuk memperjuangkan ilmu tersebut agar bisa dikenal kembali oleh orang-orang muslim. Terima kasih. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada kesalahan, maka itu kesalahan Al-Fagir. Jika ada keutamaan-keutamaan daripada ilmu-ilmu Allah yang Al-Fagir sampaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, jangan lupa terus lanjut dukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.